Baku dapat ulang dengan saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah di channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Point of View. Kali ini Point of View akan membahas case rebate dalam dunia film. Kapan bisa dilaksanakan di Indonesia? Olsberg SPI International Creative Industries Consultancy pada tahun 2023 telah melaksanakan studi terkait pentingnya insentif bagi produsen film asing dalam menentukan keputusan untuk melakukan produksi film di Australia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap alasan produsen film asing melakukan produksi di Australia. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur serta kru lokal justru merupakan hal yang kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Pemerintah negara lain seperti Korea Selatan sejak tahun 2011, Thailand sejak tahun 2017, dan Malaysia sejak tahun 2018 untuk menyebut beberapa nama, telah meningkatkan upaya untuk menarik minat produsen film asing melakukan syuting di negaranya melalui pemberian insentif dengan besaran yang bervariasi yang dapat membantu mengurangi biaya produksi film. Singkatnya, Indonesia saat ini dikepung oleh negara-negara di Asia dan Australia yang telah mempraktekkan pemberian insentif untuk produser film asing dengan skema baik itu case rebate ataupun tax rebate. Case rebate dapat diartikan sebagai pengembalian dana kepada perusahaan asing atau bisa juga untuk perusahaan lokal dalam jumlah tertentu berdasarkan persentase total local spending atau pengeluaran atau belanja di sebuah lokasi pada komponen-komponen tertentu seperti akomodasi, konsumsi, kru lokal, dan lain-lain. Mengapa case rebate penting? Apa dampaknya pada ekonomi kreatif dan pariwisata? Mari kita lihat data sebagai berikut. Produksi sebuah film dapat memberi dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya yakni meningkatkan citra Indonesia di luar negeri dan meningkatkan ketertarikan warga dunia terhadap budaya Indonesia seperti bahasa, makanan, produk kria, musik, dan lain-lain. Adapun dampak ekonominya terbagi menjadi 4, yakni pertama, dampak langsung atau direct impact berupa serapan tenaga kerja dan penyediaan barang dari tempat lokasi syuting untuk kebutuhan produksi film. Dampak tidak langsung atau indirect impact, gampangnya adalah seperti berupa rantai pasok yang mendukung proses produksi film seperti talent agency, perlengkapan fashion design, makanan, dan transportasi. Yang ketiga adalah induced impact atau belanja dari para insan film yang terlibat dalam produksi di lokasi tersebut. Yang keempat adalah spillover impact yang terbagi 2, yakni pertama berupa naiknya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah lokasi syuting, dan kedua adalah bisnis kekayaan intelektual dari film tersebut, misalnya merchandise, musik, fashion, dan lain-lain. Film Braveheart yang mengambil gambar di Monumen Wallace, Skotlandia, memberikan dampak naiknya kunjungan wisatawan sebesar 300% setahun setelah film tersebut dikeluarkan. Peningkatan pendapatan sebesar 25% juga dialami daerah Chimney, North Carolina, Amerika Serikat setelah film The Last of Mohicans dirilis tahun 1992. Bagaimana dengan studi dampak film pada ekonomi di Indonesia? Studi tentang dampak ekonomi pemilihan lokasi pengambilan gambar film pada sebuah lokasi destinasi pariwisata di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, film Laskar Pelangi tahun 2008 telah meningkatkan jumlah wisatawan sebesar 29%. Pada tahun 2019, nilai investasi yang telah masuk ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung
yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi telah mencapai 9 triliun. Film Ada Apa Dengan Cinta 2 memberikan dampak peningkatan jumlah wisatawan ke Gereja Ayam di Magelang sebanyak 200-300 orang pada hari biasa dan 500 hingga 600 orang pada hari libur. Candi Ratu Boko juga mengalami peningkatan jumlah wisatawan mencapai 500 orang pada hari biasa dan mencapai 1.000 orang pada hari libur, serta total omset mencapai 12,5 juta per hari. Pada tahun 2021, di masa COVID-19, pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemulihan ekonomi nasional melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menggelontorkan dana sebesar 114 miliar. Proyeksi jumlah penonton dari 110 film yang menerima dana PEN dihitung dari pendapatan tiket dapat mencapai sebesar 411 miliar 600 juta rupiah atau 4 kali dari jumlah dana PEN yang digelontorkan. Ini yang menarik. Studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia terhadap industri layar di tahun 2023 menunjukkan bahwa subsektor ini akan memberi dampak ekonomi yang signifikan sebesar 130 miliar. Kontribusi terhadap produk domestik bruto 81 miliar dan penyerapan tenaga kerja sebesar 387 ribu orang. Dengan adanya insentif untuk produksi film asing dan film lokal, maka diharapkan akan memberikan dampak secara ekonomi. Proses transfer pengetahuan dan pengalaman yang akan sangat berguna untuk pengembangan ekonomi kreatif subsektor film dalam negeri. Lalu apa masalahnya? Permasalahannya yakni kita belum mempunyai skema insentif untuk produksi film asing di Indonesia yang reguler dan kompetitif. Skema insentif cash rebate dan production service yang memancing perusahaan asing melakukan syuting di Indonesia belum dapat dilakukan karena peraturannya untuk memberikan insentif kepada perusahaan asing atau perusahaan besar dalam bentuk in cash pengembalian belum ada di pemerintahan kita. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168 tahun 2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga tidak bisa mengakomodir cash rebate yang diperuntukkan buat perusahaan film asing dan atau perusahaan besar. Karena memang cash rebate memang sifatnya bukan bantuan pemerintah. Apa akibatnya? Indonesia dinilai kurang atraktif untuk menjadi pilihan lokasi syuting film asing. Hal ini terbukti dari beberapa film asing yang mengurungkan niat mereka untuk syuting di Indonesia seperti film White Lotus, Last of Us, Ticket to Paradise, dan lain-lain. Padahal Indonesia dapat memperoleh manfaat baik dari sisi ekonomi maupun sumber daya manusia apabila banyak produsen film asing yang melakukan produksi film di Indonesia. Kesempatan Indonesia yang hilang untuk menjadi pilihan utama produsen film asing dalam melakukan syuting memberikan suatu potensial loss dari pengeluaran produksi film asing yang seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Rata-rata total local spending produser film kelas Hollywood sekitar 10 juta US dollar atau sekitar 152 miliar dan 60% akan mengalir ke daerah lokasi syuting dalam bentuk akomodasi, transportasi, konsumsi, jasa catering, pekerja lokal, pemeran lokal, dan sebagainya. Beberapa film seperti film Java Hit di tahun 2013 melibatkan ratusan pekerja lokal selama 4 bulan pelaksanaan produksi. Kemudian series Half Words tahun 2016 memiliki total lokal spending jutaan dolar. Serta kru lokal memiliki komposisi rata-rata 70% dari seluruh kru dalam produksi sebuah film. Apa yang harus kita lakukan untuk menarik minat perusahaan film asing melakukan produksi film di Indonesia? Kita perlu membuat insentif dengan skema cash rebate.
Skema insentif yang perlu didorong berupa skema terpadu dengan tersedianya katalog digital lokasi syuting, rekomendasi tempat syuting, dan prosedur perizinan yang satu pintu. Hal ini memang terasa ideal dan membutuhkan kerja keras serta waktu yang panjang. Tetapi, kita harus memulai untuk mengurai tahapan pelaksanaannya. Kita perlu menentukan berapa persen insentif cash rebate yang diberikan dari total local spending yang dibelanjakan perusahaan asing di sebuah lokasi di Indonesia. Bisa 20%, bisa 25%, atau bahkan 30%. Penentuan besaran persentase akan berpengaruh pada daya saing untuk menarik minat produser asing untuk syuting di Indonesia. Peran mitra pendamping lokal atau production service atau fixer menjadi penting dalam hal ini karena insentif sebaiknya diberikan kepada pihak asing melalui mitra lokal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pihak asing wajib bekerja sama dengan pelaku usaha pembuatan film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal. Adapun pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaku usaha pembuatan film merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pembuatan film dan terdaftar dalam data perfilman serta memiliki tanda daftar usaha perfilman atau TDUP. Mitra lokal yang bekerja sama dengan asing harus mempunyai ID pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta terverifikasi di Kemendikbud-Ristek. Mitra pendamping lokal selayaknya tergabung dalam asosiasi yang terafiliasi dengan Badan Perfilman Indonesia. Mitra pendamping lokal diharapkan mengurus segala sesuatu terkait insentif, mulai dari pengusulan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, pihak asing perlu menunjuk mitra pendamping lokal yang mengurus insentif cash rebate. Mitra pendamping lokal juga bertugas sebagai monitoring officer pelaksanaan syuting. Kembali ke judul dari point of view kali ini. Kapan pelaksanaan cash rebate di Indonesia? Jawabannya yakni ketika kita mengubah cara pandang terhadap cash rebate itu sendiri. Cash rebate bukan bantuan pemerintah, tetapi insentif yang harus dilihat sebagai investasi. Perlu dicarikan dasar hukumnya yang baru oleh kementerian terkait untuk dapat dilaksanakan di Indonesia. Semoga industri perfilman kita semakin baik ke depan. Saya Amin Abdullah atau Muhammad Amin. Sampai baku dapat ulang di channel YouTube Musik Itu Politik.